Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Mawarni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir asuhan kebidanan komprehensif pada Nyonya S G1 P00000 hamil 30 minggu 5 hari di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak, Kota Balikpapan tahun 2020. Dokumentasi asuhan kebidanan antenatal care pada kunjungan kedua, yaitu tanggal 20 Desember, ibu mengatakan perutnya mulai kencang-kencang, tetapi hilang jika dibawa berjalan, dan ibu mengatakan gerakan janinnya aktif. Pada Leopold 1, tinggi fundus uterinya 29 cm, teraba bokong, Leopold 2 punggung kiri, Leopold 3 presentasi kepala, kemudian sudah masuk pintu atas panggul atau divergen, TBG-nya 2790 gram, detak jantung janinnya 148 kali. Diagnosanya yaitu G1 P00000, usia kehamilan 37 minggu 3 hari, janin tunggal, hidup intrauteri, presentasi kepala. Kunjungan ketiga, ibu mengatakan perutnya semakin sering kencang, tapi hilang saat dibawa berjalan, dan ibu mengatakan ada pembukaan 1 cm saat tadi pagi periksa rutin di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Tinggi fundus uteri ibu 30 cm, Leopold 1 punggung kiri, presentasi kepala sudah divergen, kemudian TBG-nya 2945 gram dan DJJ-nya 146 kali. Diagnosanya G1 P00000, usia kehamilan 38 minggu 4 hari, janin tunggal, hidup intrauteri, presentasi kepala. Kemudian dokumentasi asuhan kebidanan antenatal care pada tanggal 1 Januari 2020. Ibu mengatakan perutnya terasa kencang sampai pinggang sejak tanggal 30 Desember 2019 pukul 23.00, tetapi belum ada pengeluaran lendir darah dan air-air. Kencang perut dirasakan semakin sering dan kuat pada tanggal 31 Desember 2019 pukul 06.00. Di sini keluar lendir darah dan air-air sehingga ibu dibawa ke UGD RSPB. Di sana dilakukan pemeriksaan dalam yang didapatkan hasil pembukaan 3 cm. Karena tidak adanya kemajuan persalinan pada pukul 14.00, ibu dirangsang dengan obat melalui infus. Pada pukul 16.00 dilakukan pemeriksaan ulang dengan hasil kemajuan persalinan yaitu 8 cm. Pada pukul 19.20 bayi lahir segera menangis, berjenis kelamin perempuan. Terdapat luka robekan pada jalan lahir, kemudian ibu meminta langsung dipasangkan KB IUD, kemudian tidak ada perdarahan yang banyak selama persalinan dan ibu merasa senang karena bayinya telah lahir. Kemudian dokumentasi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, ibu melahirkan spontan ditolong oleh bidan dan dokter pada tanggal 31 Desember pukul 2019 pukul 19.20. Jenis kelaminnya perempuan, segera menangis, kelahiran tunggal, keadaan tali pusatnya baik, tidak ada kelainan, tidak ada tanda-tanda infeksi, dan berat badan bayi 2.800 gram, panjangnya 47 cm. Kemudian asuhan kebidanan postnatal care. Yang pertama, ibu mengatakan saat ini perasaannya senang karena telah melahirkan bayinya. Ibu mengatakan perutnya masih mulas. Ibu mengatakan ASI-nya sudah keluar tapi sedikit. Ibu mengatakan nifasnya tidak ada, darah nifasnya berwarna merah dan tidak banyak. Ibu mengatakan tidak ada masalah selama nifas sampai hari ini. Kunjungan yang kedua, ibu mengatakan tidak ada keluhan. Kemudian tinggi fundus uterinya 2 jari di atas simfisis, kontraksinya baik, kandung kemihnya kosong. Kemudian diagnosanya yaitu Nyonya S P1001 postpartum hari ke-6. Kemudian pada kunjungan ketiga, ibu mengatakan tidak ada keluhan. Kemudian di sini kontraksi uterus, tinggi fundus uterusnya udah tidak teraba, kandung kemihnya kosong. Ibu menyusui bayinya dengan baik dan benar, ASI-nya lancar, diagnosanya Nyonya S P1001 postpartum hari ke-15. Kemudian dokumentasi asuhan kebidanan pada neonatus. Kunjungan pertama ibu mengatakan bayinya telah lahir, kemudian berat badannya kemudian buang air besar 1 kali dan buang air kecil 2 kali. Kemudian ibu mengatakan bayinya disusui setiap 2 jam sekali. Kunjungan kedua, ibu mengatakan bayinya menyusui dengan kuat dan tidak diberikan makanan atau minuman selain ASI. Ibu mengatakan bayinya dimandikan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Kemudian ibu juga menggantikan popok bayi dan baju bayi setiap basah dan lembab. Kemudian di sini refleksnya semuanya bagus, kulitnya tidak ada tanda-tanda alergi.
Tidak ada tanda-tanda infeksi. Berat badan bayinya 2.800 gram. Kemudian diagnosanya neonatus cukup bulan usia 6 hari. Pada kunjungan ketiga, yaitu ibu mengatakan bayinya menyusu dengan kuat, kemudian refleksnya bagus, kulitnya tidak ada tanda-tanda alergi dan tidak kuning, keadaan tali pusatnya udah lepas pada usia hari ke-8. Diagnosanya neonatus cukup bulan usia 15 hari. Pembahasan pada kehamilan kunjungan pertama didapatkan data subjektif bahwa ini anak pertama dan tidak pernah keguguran, HPHT tanggal 2 bulan 4 2019, diagnosanya Nyonya S G1P000, usia kehamilan 30 minggu 5 hari, janin tunggal hidup intrauteri, kehamilan risiko tinggi presentasi bokong. Menurut Puji Rohayati, skor kehamilan risiko tinggi yaitu 6-10. Penulis berpendapat bahwa Nyonya S termasuk masalah risiko letak sungsang dengan skor 8 dan kehamilan dengan skor 2 sehingga skornya adalah 10. Jadi tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Asuhan yang penulis berikan yaitu memberikan KIE tentang tanda bahaya kehamilan, mengatasi persalinan sungsang, memilih tempat bersalin yang tepat, kemudian juga mengajarkan tentang posisi kenicis sesuai dengan teori Sarwono tahun 2014. Pada pemeriksaan fisik ditemukan hasil pengukuran tinggi fundus uteri yaitu menggunakan rumus McDonald 26 cm di usia 30 minggu 5 hari. Menurut Manuba tahun 2010 pada usia 30-31 minggu adalah 27,5 sampai 28 cm. Tinggi fundus uteri itu normalnya harus sesuai dengan teori, tetapi jika kurang dari 2 cm masih dapat ditoleransi, tapi jika lebih dari 2 cm kemungkinan besar adanya gangguan pertumbuhan pada janin, dan jika lebih dari 2 cm kemungkinan terdapat bayi besar. Penulis berpendapat bahwa tinggi fundus uteri Nyonya S sesuai dengan usia kehamilan sehingga tidak terdapat kesenjangan teori. Pada saat kunjungan kedua dan ketiga, ibu mengeluh perutnya terasa mulas dan kencang-kencang sebanyak 2 kali dalam 24 jam tetapi hilang saat dibawa berjalan. Menurut Aprilia, ciri-ciri Barton Hicks atau His palsu adalah biasanya kontraksinya tidak lebih dari 1 atau 2 kali dalam 1 jam, kemudian biasanya menghilang jika merubah posisi. Penulis berpendapat dengan pernyataan di atas bahwa Nyonya S mengalami kontraksi palsu atau Barton Hicks karena kontraksi tidak lebih dari 2 kali dan saat dibawa berjalan sakitnya hilang sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Penulis memberikan asuhan untuk mengatasi rasa nyeri tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prawiharjo tahun 2010. Pada hasil pemeriksaan posisi janin pada presentasi kepala yang berarti keberhasilan penulis dalam mengembalikan posisi janin sesuai dengan semestinya, yaitu sehingga tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kenyataan, sesuai juga dengan teori Kermes tahun 1982. Saat memasuki proses persalinan, usia kehamilan Nyonya S adalah 39 minggu. Menurut Prawiharjo, usia kehamilan cukup bulan yaitu 37 sampai 42 minggu. Penulis berpendapat bahwa proses persalinan Nyonya S yaitu adalah cukup bulan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Kala 1 dimulai pada tanggal 31 Desember pukul 06.00 yaitu ada rasa kencang-kencang dan pengeluaran air dan lendir darah. Saat dilakukan pemeriksaan terdapat pembukaan 3 cm. Menurut Sofian tahun 2012, tanda dan gejala persalinan yaitu sakit karena his yang lebih kuat, sering dan teratur, keluar lendir bercampur darah karena pendataran serviks dan kadang ketuban pecah dan dengan sendiri, dan pemeriksaan dalam didapatkan serviks pembukaan telah ada. Penulis berpendapat bahwa dia termasuk dalam persalinan fase laten, kala 1 fase laten, karena belum mencapai 4 cm pembukaannya sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Pada pukul 14.00 tidak ada kemajuan persalinan sehingga ibu dengan kolaborasi dokter diberikan drip oksitosin 1 ampul dengan 500 ml. Pada pukul 16.00 terdapat kemajuan persalinan yaitu pembukaan 8. Pada pukul 19.20 bayi lahir segera menangis, dilakukan pemasangan IUD pos plasenta. Selanjutnya bayi baru lahir. Pada pukul 19.20 bayi lahir spontan, Apgar skornya 8/10. Menurut Saifuddin yang normal atau asfeksia ringan yaitu 8-10, sedang yaitu 4-6 dan berat 0-8. Penulis berpendapat bahwa bayi Nyonya S lahir dengan kondisi normal, tidak ada mengalami penyulit sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan.
Selanjutnya dilakukan inisiasi menyusui dini selama 1 jam sesuai Depkes RI tahun 2010. Selanjutnya setelah IMD dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu didapatkan berat badan 2.800, panjang badan 49 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 32 cm dengan lila 10 cm. Menurut Saifuddin, bayi lahir normal memiliki berat badan 2.500 sampai 4.000 gram, panjang badan 44 sampai 53 cm, lingkar kepala 31 sampai 36 cm, lingkar dada 30 sampai 33 cm, dan lingkar lengan di atas 9,5 cm. Saat bersalin kehamilan Nyonya S berusia 39 minggu. Menurut Muslihatun, usia kehamilan yang cukup bulan yaitu 37 minggu sampai 42 minggu, sehingga diagnosa yang didapatkan pada bayi Nyonya S cukup bulan sesuai masa kehamilan. Penulis berpendapat bahwa Nyonya S dalam kondisi normal sehingga saat usia kehamilan cukup bulan dengan berat badan di atas 2.500 gram, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Selanjutnya adalah masa nifas. Pada masa nifas, hasil pemeriksaannya tekanan darahnya bagus, kontraksi uterusnya bagus, tekanan tinggi fundus uterinya 3 jari di bawah pusat, perdarahannya normal, diagnosanya Nyonya S P1001 postpartum spontan hari pertama. Menurut Sukarni tahun 2010, lohea yang keluar pada hari pertama sampai hari ketiga yaitu rubra. Kemudian penulis berpendapat bahwa nifas Nyonya S dalam batas normal karena hasil pemeriksaan fisik batas normal tidak ada kesenjangan dan antara teori dengan kenyataan. Asuhan yang penulis berikan yaitu mengajarkan senam nifas dan KIE. Menurut Suhairni, tahun 2010 senam nifas untuk mempercepat pemulihan kontraksi otot perut ibu dan istirahat cukup untuk mencegah rasa kelelahan yang berlebihan. Kemudian di sini ibu mengalami masalah yaitu kurangnya teknik menyusui. Menurut Nato Atmojo tahun 2003, pengetahuan individu tentang penyakit pencegahannya akan mempengaruhi motivasi individu untuk berperilaku sehat. Penulis berpendapat bahwa pemeriksaan fisik Nyonya S dalam batas normal dalam mengalami masalah teknik menyusui itu hanya karena kurangnya pengetahuan ibu sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Asuhan yang diberikan oleh penulis yaitu memberikan teknik menyusui yang baik dan benar. Kemudian hasil evaluasinya dilakukan evaluasi pada tanggal 6 yaitu pada kunjungan kedua ibu sudah dapat menyusui bayinya dengan benar dan baik. Kemudian menopang payudara menggunakan seperti huruf C, tidak seperti menggunting pada hari pertama. Kemudian kunjungan kedua postpartum, Nyonya S mengatakan tidak ada keluhan, tinggi fundus uterinya 3 jari di bawah pusat, perdarahannya normal, dan pengeluaran lohea sanguinenta. Kemudian diagnosanya adalah Nyonya S P1001 postpartum hari ke-6. Menurut Sukarni, untuk tinggi fundus uteri pada saat akhir persalinan sampai hari ke-7 yaitu tinggi pusat sampai setengah simfisis. Penulis berpendapat bahwa masa nifas pada hari ke-6 normal karena tidak ada hasil pemeriksaan fisik selain yang tidak normal sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktik. Pada kunjungan ketiga, Nyonya S mengatakan tidak ada keluhan, kemudian TFU-nya sudah tidak teraba, dia kantong kemihnya kosong, loheanya serosa pada hari kelima, yaitu diagnosisnya Nyonya S P1001 postpartum hari ke-15. Menurut Sukarni, lohea serosa muncul pada hari ke-7 sampai 14. Kemudian menurut Ambarwati, tinggi fundus uteri akhir minggu kedua yaitu sudah tidak teraba. Penulis berpendapat masa nifas Nyonya S mulai kunjungan 1 sampai kunjungan ketiga yaitu normal karena tidak ada pemeriksaan fisik yang terdapat kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Kemudian neonatus pada tanggal 1 Januari dilakukan kunjungan neonatus pertama. Hasil pemeriksaan didapatkan hasil umum baik, kemudian tali pusatnya bagus, bayi telah buang air kecil dan buang air besar. Kunjungan pertama yaitu untuk menilai kemampuan bayi secara umum menurut Suhaini. Kemudian penulis berpendapat bahwa saat ini kondisi bayi normal karena hasil pemeriksaan dalam batas normal dan tidak ditemukan kelainan. Kemudian asuhan yang diberikan yaitu menganjurkan ibu untuk perawatan tali pusat sesuai dengan yang dikemukakan oleh Engela tahun 2016. Kemudian menurut Suhaini, kunjungan
kedua pada neonatus yaitu menyatakan ibu mengenai keadaan bayi. Penulis berpendapat bahwa bayi dalam kondisi normal karena hasil pemeriksaan dalam batas normal dan tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Hasil evaluasi di kunjungan ketiga dalam keadaan bayi tidak terdapat tanda-tanda bahaya pada bayi. Menurut Suherni, kunjungan ketiga neonatus yaitu memastikan tali pusat sudah terlepas atau belum. Kemudian penulis berpendapat kondisi bayi normal dalam batas normal sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Asuhan yang diberikan penulis yaitu mengingatkan kembali tentang pentingnya imunisasi. Imunisasi adalah upaya untuk memberikan kekebalan aktif pada seseorang sehingga tidak akan mudah terserang penyakit infeksi atau bakteri. Kemudian keluarga berencana pada tanggal 06 Januari 2020 ditetapkan hasil pengkajian. Nyonya S telah memilih KB IUD dan dilakukan pemasangan plasenta pada tanggal 31 Desember. Asuhan yang diberikan yaitu adalah konseling mengenai KB. Selanjutnya adalah kesimpulan ANC. Penulis mampu melakukan asuhan kebidanan dan melakukan dokumentasian secara SOAP pada Nyonya S mulai dari ANC, INC, BBL, PNC, neonatus, dan KB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.